teman-teman penggemar animasi Donghua. Selamat datang di channel Donghua Spoiler. Kali ini Mimin akan ceritakan alur film animasi yang berjudul Wudong Qiankun atau dengan nama lain Martial Universe. Jangan lupa dukung channel Donghua Spoiler ini dengan cara subscribe, like, dan share agar Mimin semangat untuk ceramahnya. Bagi yang sudah dukung channel ini, Mimin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, Mimin akan mulai ceramahnya. Gas coy. Setelah Lindong membunuh Hua Zong, Lindong langsung pergi ke dalam hutan. Di dalam lembah gunung itu, ada air terjun. Di tempat air itu mendarat, kabut berair muncul. Sosok Lindong dengan cekatan mendarat di atas batu setinggi beberapa meter di tengah danau itu, sebelum dia segera duduk di atasnya. Dia bisa merasakan bahwa energi mental di dalam istananya Niwan menjadi semakin kacau. Karena itu, jika dia tidak cepat memperbaikinya, itu mungkin terbukti bermasalah baginya di masa depan. Api kecil, Marten kecil, lindungi aku. Lindong buru-buru memerintahkan Marten dan harimau yang berada di sampingnya, sebelum dia segera menutup matanya. Kesadarannya dengan cepat masuk ke dalam istana Niwannya. Saat ini, istananya Niwan cukup kacau ketika sepetak besar energi mental keabu-abuan melolong. Jika mereka tidak ditaklukkan oleh 4 simbol jiwa takdirnya, energi mental ini akan dengan paksa berlari keluar dari istana Niwannya. Puff, setelah kamu masuk ke domainku, kamu tidak punya hak untuk membuat ulah. Saat dia menatap energi mental keabu-abuan yang melolong di dalam istananya Niwan, Lindong dengan dingin terkekeh. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Namun, sekarang dia bebas, itu hanya akan menjadi masalah sederhana baginya untuk menangani mereka. Dengan jentikan pikirannya, cahaya cemerlang tiba-tiba muncul dari 4 simbol jiwa takdirnya di dalam istana Niwannya. Saat cahaya terang ini memancar keluar, mereka bersinar di patch energi mental keabu-abuan. Seiring berjalannya waktu, jejak residu keabu-abuan terus merembes keluar. Kemudian, warna energi mental yang tangguh itu mulai berubah secara bertahap. Semburat abu-abu gelap mulai perlahan menghilang, sementara warna yang damai dan lurus menggantikannya. Simbol jiwa takdir Lindong ternyata cukup efektif menghilangkan kotoran dalam energi mental, oleh karena itu, dalam waktu sekitar 2 jam, energi mental yang melayang di dalam istananya Niwan telah sepenuhnya dimurnikan. Simbol jiwa takdir, serap. Ketika jejak terakhir residu keabu-abuan menghilang, Lindong sekali lagi menghela nafas lega. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, 4 simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan mulai berubah bentuk sebelum berubah menjadi Destiny Spheres. Setelah itu, jejak kekuatan hisap segera muncul karena mereka terus-menerus menghisap aliran energi mental. Saat aliran energi mental tersedot ke Destiny Spheres, Lindong jelas bisa merasakan energi mentalnya tumbuh dengan cepat. Pada tingkat ini, Lindong bahkan bisa menggunakan kesempatan ini untuk menumbuhkan simbol jiwa takdir kelima dan berkembang menjadi master simbol jiwa. Nah, sepertinya kamu telah menuai banyak manfaat saat ini. Ketika Lindong membuka matanya, Marten kecil melayang ke depan sebelum berkata dengan senyum lebar. Jelas, itu bisa merasakan bahwa energi mental Lindong telah tumbuh secara signifikan. Lindong tersenyum lembut. Dengan jentikan pikirannya, riak-riak muncul di permukaan danau. Kemudian sebuah telapak tangan raksasa segera terbang keluar dan dengan santai menghancurkan sebuah batu besar di dekat tepi danau. Sepertinya dibandingkan dengan sebelumnya, energi mentalnya telah benar-benar tumbuh. Saat ini, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia jika dia berhasil maju ke Soul Symbol Master. Jika aku menebak dengan benar, ayah anak itu harus berada pada tahap Ki Creation canggih, kata Little Marten. Lindong dengan santai menepis telapak tangan raksasa itu, sebelum dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah dia menggunakan semua tekniknya, dia bisa dengan aman melarikan diri dari praktisi tahap awal Ki Creation. Namun, dia tidak bisa dengan percaya diri melakukannya ketika menghadapi praktisi tahap penciptaan Ki canggih. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Gas yuk. Bagaimanapun, meskipun mereka hanya berbeda pada satu tingkat kultivasi, perbedaan antara dua tahap ini mirip dengan jurang yang sangat besar.
Lindong menghela napas dalam di depan matanya berubah sedingin es. Membalik telapak tangannya, 2 buah eliksir berwarna berbeda muncul di tangannya. Kemudian, gelombang kejut energi yang kuat muncul, sebelum itu menyebabkan riak muncul di danau. Kedua buah eliksir ini secara alami adalah buah 1000 binatang, yang telah dicuri Lindong dari keran naga kuno, dan buah berbintang yang ia menangkan dari pelelangan. Saat ini, ia berada pada tahap form creation awal. Jika dia bisa dengan sukses memperbaiki Thousand Beast Fruit, dia seharusnya bisa melakukan terobosan ke tahap form creation. Lebih penting lagi, buah 1000 binatang ini memiliki sifat temper yang sangat baik pada tubuh seseorang. Oleh karena itu, Lindong bahkan bisa mengambil keuntungan dari sifat temper untuk menguasai Jade Thunder Body. Pada saat itu, kemampuannya akan meningkat ke level yang sama sekali berbeda. Saat ini, Lindong tidak dapat menandingi praktisi tingkat lanjut Ki Creation. Namun, begitu dia menerobos ke Soul Symbol Master, tahap form creation dan menguasai Jade Thunder Body, di samping trik lain di lengan bajunya, bahkan praktisi tahap Ki Creation tingkat lanjut akan menimbulkan sedikit ancaman baginya. Lindong tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia menundukkan kepalanya dan memandangi 2 buah eliksir, yang mengeluarkan getaran energi yang mengerikan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia langsung memasukkan kedua buah eliksir ke dalam mulutnya secara bersamaan. Ketika 2 buah eliksir ini masuk ke dalam mulutnya, mereka dengan cepat menghilang sebelum gelombang energi yang sangat besar dan menakutkan menyembur ke setiap ekstremitas Lindong seperti badai pasang surut. Boom boom, bit energi bahkan lolos dari tubuh Lindong dan langsung meniup kolom air raksasa di dalam danau. Saat kabut encer memenuhi cakrawala, Little Marten menatap Lindong, yang kulitnya berubah menjadi merah darah, sementara ekspresi serius melintas di matanya. Thousand Beast Fruit dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh binatang iblis yang kuat seperti kera naga kuno. Meskipun tubuh fisik Lindong sangat kuat, masih sangat berisiko baginya untuk dengan paksa memperbaiki buah 1000 binatang ini. Sama seperti Lindong berada di titik kritis dalam pelatihannya, di kejauhan, di dalam kota boneka besar, suasana berubah semakin tegang. Ketika mereka menatap banyak praktisi elit sekte wayang sadis yang berkumpul, banyak orang tidak tahu apa maksud sebenarnya mereka. Namun, semua orang tahu bahwa seseorang menuju ke waktu yang buruk. Di dalam aula yang luas, banyak sosok tersebar di sekitar sementara suasana gelap dan tegang diam-diam masuk, menyebabkan sebagian besar hati orang terbebani. Bahkan, bagi sebagian besar dari mereka, mereka berakhir tanpa sadar menekan nafas mereka. Di aula besar sekarang, hampir setiap anggota elit dari divisi Cult Puppy mengerikan ini telah berkumpul di sini. Namun, saat ini, sebagian besar kepala mereka diturunkan karena mereka tidak berani melihat ke depan. Di tempat itu, ada seorang tetua yang mengenakan jubah abu-abu duduk diam. Meskipun tidak ada emosi di wajahnya yang tua dan keriput, semua orang bisa merasakan niat membunuh orang gila yang mengalir di bawah wajah tanpa emosi itu. Di tengah-tengah aula besar itu ada 2 sosok berdiri dengan gentar dengan kepala menunduk. Mereka berdua justru duo berhidung elang yang menemani Hua Zong untuk berburu setelah Lindong. Saat ini, kedua tubuh mereka terus gemetar karena mereka jelas ketakutan. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Menurut kalian berdua, karena kalian berdua jatuh untuk tipuan pengalih perhatiannya, kamu menyebabkan Zong Erku dalam bahaya. Ketika dia mendengar kata-kata gemetar dari duo berhidung elang, tetua yang duduk di depan dengan santai membuka mulutnya. Suaranya terdengar sangat kasar dan dingin. Hanya mendengar nada suaranya saja sudah cukup untuk membuat hati seseorang menjadi dingin. Tetua Hua, pada waktu itu, kami berpikir bahwa kustodian Hua akan mampu menangani anak itu sendiri. Ketika dia mendeteksi kemarahan dalam suara tetua, praktisi berhidung elang itu buru-buru menjelaskan. Bang! Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Yuan Power yang ganas meledak dan membanting tubuhnya dengan kejam, menyebabkannya langsung tertiup angin sebelum dia akhirnya membanting pilar. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Bajingan tidak berguna, begitu banyak dari kamu mengejar satu bocah, namun kamu menderita begitu banyak korban. Apa gunanya menjaga kalian semua? Suara tetua itu sedingin es sementara tatapannya menyerupai iblis. Bawahanmu telah mengecewakanmu.
Praktisi berhidung elang itu memuntahkan darah segar di dalam mulutnya. Dia tidak berani keberatan lagi saat dia buru-buru menjawab, sementara wajahnya berubah pucat. Tetua Hua, meskipun administrator Li telah gagal dalam tugasnya, sekarang bukan saatnya untuk mengejar masalah ini. Yang paling penting sekarang adalah menangkap keparat itu dan membalaskan dendam kustodian Hua. Seorang pria parubaya, yang kemungkinan memiliki status tertentu, segera angkat bicara. Bajingan kecil itu cukup licik. Dia pasti menyembunyikan dirinya di pegunungan yang dalam. Itu tidak akan mudah untuk menemukannya. Seorang pria parubaya lain menghela nafas saat dia berkata, "Kirimkan surat pencarian. Li Gou, aku ingin kamu membuat sketsa wajah bajingan kecil itu dan menyebarkannya ke seluruh provinsi Great Desolate. Aku ingin memastikan bahwa dia tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi di seluruh provinsi Great Desolate ini." Berdiri di depan, tetua berjubah abu-abu sekali lagi berkata dengan dingin. Sama seperti seluruh kota boneka besar agak dipanaskan oleh tindakan dari Ghastly Puppet Cult, di lembah gunung yang jauh, itu benar-benar tenang. Marten kecil melayang di udara ketika matanya menatap Lindong, yang duduk di tengah danau. Saat ini, kulit yang terakhir benar-benar merah darah. Bahkan, tetesan darah segar merembes keluar dari pori-porinya, sebelum mereka mewarnai batu di bawahnya berwarna merah darah. Seperti yang dikatakan Little Marten, energi di dalam Tousan Beast Fruit sangat buas. Meskipun dia marah dengan Sterry yang Fruit, energinya masih terlalu banyak untuk ditangani oleh kebanyakan orang biasa. Jika Lindong tidak menguasai tubuh guntur perunggu dan transformasi kera iblis, saat ini, tubuhnya mungkin akan hancur berkeping-keping oleh energi biadab dalam 1000 buah buas. Api kecil berpatroli di sekitar batu-batu besar. Saat ini, bisa merasakan bahwa Lindong tidak dalam kondisi stabil. Sedikit kecemasan terkandung di dalamnya mata harimau. Namun, agar tidak mengganggu yang terakhir, ia memilih untuk menekan suaranya. Di bawah perhatian intens Little Marten dan Little Flame, tubuh Lindong menjadi semakin kemerahan, sementara jejak darah segar di permukaan tubuhnya mulai berubah menjadi kepompong darah. Saat ini, penampilannya tampak cukup mengkhawatirkan. Waktu berlalu dengan sembunyi-sembunyi. Dalam sekejap mata, waktu setengah hari telah berlalu. Sementara itu, napas Lindong menjadi semakin redup. Bahkan, detak jantungnya tampaknya melambat secara signifikan. Retak. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Keadaan hampir tanpa kehidupan ini berlanjut selama 1 jam, sebelum tiba-tiba, suara yang sangat lembut bergema. Kemudian, retakan mulai muncul pada kepompong darah di tubuh Lindong, sebelum kepingan mulai jatuh. Ketika belenggu darah itu jatuh, kulit hijau perunggu Lindong perlahan terungkap. Namun, sekarang, sepertinya ada semburat warna giok hangat yang bercampur dalam rona hijau perunggu gelap. Apakah Bronze Thunder Body berevolusi? Sama seperti Lindong dalam perlombaan melawan waktu untuk berevolusi tubuh guntur giok, di pegunungan yang jauh, seorang tetua mengenakan jubah abu-abu dengan dingin mengamati situs yang berantakan, yang baru saja melalui pertempuran besar. Getaran dari tanda wayang simbol. Mata sesepuh itu tiba-tiba berhenti, sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan kasar. Kemudian, dia menatap pegunungan yang jauh, sebelum senyum yang sangat berbisa muncul di wajahnya yang keriput. Bajingan kecil, kamu tidak akan lari dariku. Sampai di sini dulu coy ceramahnya Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya.